Oke, sudah terdengar dan terlihat slide-nya? Bentar, belum share screen saya ya. Share screen dulu. Nah, apakah sekarang sudah terdengar dan terlihat slide-nya? Sudah, Aman, Pak. Pak. Nah, jangan lupa ya, nanti ada yang miss call kalau terjadi gangguan. Nah, saya akan lanjutkan perkuliahannya. Baik, jadi terakhir kita membahas mengenai turunan berarah. Bentar pintunya. Saya sudah bahas semua contohnya. Cuma kemarin videonya terpotong, tadi pagi udah saya tambahkan. Saya ulang nomor 2, 3, dan 4. Udah digabungkan videonya dan udah ada di YouTube ya. Harusnya udah ada di playlist kalian. Oke, hari ini saya lanjut. Coba sekarang akan dilihat vektor grad F itu arahnya kemana gitu. Ini penting nanti untuk membentuk bidang singgung. Kemarin di hitungan ini kan ada grad F, ini vektor. Vektor ini tuh arahnya kemana gitu ya. Itu ingin diketahui. Karena ada keperluannya. Nah, untuk itu coba perhatikan kurva ketinggian dari fungsi dua peubah ini. Ingat, kalau yang namanya kurva ketinggian atau peta kontur itu kita gambarkan di bidang XY ya, dengan mengambil nilai Z-nya sama dengan K. K-nya diambil beberapa buah gitu ya. Nah, ini di sini kita lihat, aduh, nggak digambar K-nya, tapi kurva ketinggiannya seperti ini gitu ya. Jadi dalam satu buah kurva, itu nilai Z-nya selalu sama. Dan dua kurva dengan nilai Z berbeda nggak mungkin berpotongan. Jadi ini ya kelihatannya berpotongan, sebenarnya nggak gitu, ada jaraknya di sini ya. Pun kelihatan rapat. Oke. Kemudian coba perhatikan titik P, A, B yang berada pada salah satu kurva ketinggian. Ini kurva ketinggian yang nilainya L. Apa artinya? Sebentar. Saya harus ngambil dulu ininya, tintanya. Jadi ini, L ini artinya apa? Sepanjang kurva yang ini, yang saya jalani, pakai petunjuk mouse-nya dari Adobe ini, sepanjang itu nilai Z-nya selalu sama dengan L gitu ya. Yang lain nggak dilabelin lagi, hanya yang ini aja kita perhatikan. Titik P ada pada kurva ketinggian dengan level L. Kemudian kita lihat U vektor singgung satuan di titik P. Ya, U itu vektor singgung satuan di titik P. Nah, nilai ini mengapa 0? Pertanyaannya. Kenapa 0? Kita ingat bahwa ini atau notasinya do F, do U itu adalah kemarin do of the U di titik P adalah menyatakan perubahan nilai F pada arah U gitu ya. Atau tanjakan dari F pada nilai U atau kemiringan dari F pada arah U di titik P. Nah, kalau kita lihat kayak gerak melingkar beraturan, itu kan kecepatannya setiap saat sama dengan di garis singgungnya, kecepatannya ya, V-nya. Kalau lintasannya itu posisi benda yang bergeraknya, kecepatannya searah garis singgung. Jadi kalau bergeraknya ini searah garis singgungnya, berarti titik P ini akan selalu berada di kurva ketinggian ini ya. Ya tentunya rubah-rubah arahnya.
Ini vektor U-nya, kalau P-nya udah sampai di sini, ya vektor U-nya yang dimasukkan sini. Jadi bergeraknya searah garis singgungnya. Nah, DF, DU sama dengan 0. Kenapa? Karena kan nilai F-nya, nilai setnya, F itu setnya, kan nggak berubah sepanjang kurva ini. Sepanjang kurva ketinggian ini, setnya selalu sama dengan L. Sehingga DF, DU ya nggak berubah sama dengan 0. Karena nilai F-nya atau nilai Z-nya tidak berubah. Gitu ya. Kalau U-nya searah garis singgung. Ingat ya. Terhadap kurva ketinggian. Nah, di lain pihak kita punya rumus DF/DU adalah ini. Ini 0. Tadi kalau U-nya searah garis singgung. DF/DU 0. Sedangkan, ini sebenarnya kalau mau ditambahkan sama dengan, nggak usah. Kalau dua vektor dikalikan sama dengan 0, berarti saling tegak lurus ya. Ya, tadi saya mau menulis rumus kosinus. Panjang ini kali panjang ini kali cos theta. Kalau 0 berarti cos theta-nya harus 0. Atau saling tegak lurus. Theta-nya 90 derajat. Oke, jadi kesimpulannya grad F arahnya bisa ke atas sana atau ke dalam sini. Karena harus tegak lurus U. U-nya tadi vektor singgung diambil. U-nya yang biru, berarti grad F-nya bisa yang atas sana atau yang bawah sini. Tapi tegak lurus yang biru. Nah, nggak dijelaskan di sini karena alatnya saat ini nggak cukup. Vektor grad F itu tegak lurus dari lengkungannya. Kalau lengkungannya seperti ini, dia keluar lengkungannya. Jadi kalau gambar kurva ketinggiannya seperti itu, grad F itu sana. Tegak lurus permukaannya. Tegak lurus bukan permukaan, tegak lurus kurvanya. Apa artinya tegak lurus kurvanya? Yaitu tegak lurus terhadap garis singgungnya. Dan arahnya ke sana ya. Bukan yang ini. Itu nggak saya buktikan di sini. Alat kita masih kurang. Jadi dipakai saja. Nanti kalau ada lengkungan kayak gitu, di sini grad F gimana? Grad F ke sana. Nah, gitu ya. Jadi keluar dari bentuk cembungnya, bukan ke yang kesananya, bukan. Gimana jelasinnya? Pokoknya seperti itu gambarnya. Oke. Ini hasil penting grad F tegak lurus terhadap kurva ketinggian. Gitu ya. Ya, kurva ketinggian yang melalui titik P tentunya. Nah, yang penting akan diperumum sekarang. Perumumnya gini maksudnya. Yang kedua yang lebih penting karena untuk dipakai menentukan nanti bidang singgung. Saya hapus dulu sebentar. Oke. Kita ingat bahwa kalau saya punya set fungsi XY, maka persamaan kurva ketinggiannya ini kan diganti K kan. Kemudian digambar untuk berbagai K. Sekarang kalau ada fungsi 3 peubah, U, variabelnya ada 3 variabel bebasnya. Nilai fungsinya si U itu. Gitu ya. Atau jangan gini. U, F, X, Y, Z. U fungsi 3 peubah lah gitu ya. Ini kurva ketinggiannya gimana? Sama polanya dengan ini kenapa ya? Ada ini. Oh, udah hilang. Tadi di fungsi 2 peubah, kurva ketinggian itu diperoleh dengan mengganti setnya dengan nilai konstan tertentu ya, untuk berbagai nilai K. Kalau di 3 peubah, yang ada bukan kurva ketinggian, tapi permukaan ketinggian, yaitu ini si fungsinya, si U, diganti dengan K.
Jadi yang ada bukan kurva ketinggian, tapi ini gambarnya permukaan ketinggian. Permukaan ketinggian itu apa? Yaitu satu buah permukaan ketinggian itu mempunyai berhubungan dengan satu nilai K. Jadi permukaan ketinggian adalah sebuah permukaan yang nilai U-nya konstan. Kalau dua peubah tadi, kurva ketinggian adalah kurva yang nilai fungsinya setnya konstan juga ya. Ini yang konstan U-nya. Gambarnya jadi permukaan. Yang pentingnya ini hasil ini. Kalau saya punya sebuah permukaan, ini seolah-olah salah satu permukaan ketinggian dari fungsi 3 peubah gitu ya. Nah, 3 peubahnya nggak terlalu kita bahas, tapi yang penting ini permukaan, ini sebuah permukaan. Dan P sembarang titik di permukaan tersebut, maka kesimpulannya sama seperti di atas. Grad dari F, tapi sekarang grad F ini ada 3 komponen, karena F-nya ada X, Y, Z-nya, variabelnya. Turun ke X, turun ke Y, turun ke Z. Ini akan tegak lurus permukaan di titik P. Kalau yang tadi ada kurva ketinggian, ya, saya ulangi, maka grad F itu tegak lurus terhadap kurva ketinggian. Kalau ini ada permukaan, maka grad F itu tegak lurus permukaannya. Ini buktinya nggak saya bahas, yang minat klik aja. Ini kan bisa kalian klik ya. Oke, tapi akan dipakai. Intinya jadi apa? Kalau saya punya sebuah permukaan seperti ini, grad F-nya tegak lurus permukaannya. Grad F di titik P ya, P-nya harus di permukaan tersebut. Oke, kita lihat contoh sederhana ini. Kalau yang ini, contoh ini berhubungan dengan yang atas. Coba saya bahas karena nggak ada solusinya di situ. Kalau nggak paham nanya ya, jangan diam saja. Oke. Diberikan fungsi ini. Tentukan vektor gradien di titik 2,1. Vektor gradien hanya ngitung aja grad dari set ya. Di titik X, Y sebarang itu adalah turunan ke X, turunan ke Y. Ini hanya 2 peubah ya. Jadi hanya 2 komponen. Sama dengan apa? 2X dibagi 4 jadi setengah X dan 2Y turun ke Y. Vektor gradien di titik 2,1. Vektor gradien di titik 2,1 ya, masukkan aja X-nya 2 jadi 1. Y-nya 1 jadi 2 gitu ya. Gambarkan kurva ketinggian berserta vektor gradiennya. Kurva ketinggian dengan nilai berapa yang melalui ini? Yang bukan melalui, yang X-nya 2, Y-nya 1. Jadi kita harus cari dulu, kan kurva ketinggian tuh secara umum ini adalah K sama dengan X kuadrat per 4 tambah Y kuadrat. Nah, K yang berapa aja yang mau digambar? Yaitu yang titik X-nya 2, Y-nya 1. Jadi K-nya kita tentukan dulu. Untuk X sama dengan 2, Y sama dengan 1, kita hitung setnya sama dengan berapa? 2 kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat 1 tambah 2 gitu ya. Jadi kurva ketinggian yang kita gambar adalah kurva ketinggian supaya melalui ini itu harus yang K-nya 2. 4 ditambah Y kuadrat. Nah, kita gambar ini kurva ketinggian ini berupa elips ini ya. Saya bisa tulis ini sebagai X kuadrat per 8 ditambah Y kuadrat per 2. Sama dengan 1.
8-nya saya bisa tulis sebagai apa? Akar dari 8 kuadrat. 2-nya akar 2 kuadrat gitu. Berupa elips. Oke, kita gambar. Ini X, ini Y. Ke arah X akar 8, ini akar 8. Akar 8. Hampir 3 itu ya, akar 8 tuh. Ya, kalau akar 9, 3. Sorry, saya gambar dulu aja elipsnya, suka nggak pugu. Baru dilabelin. Tuh kan nggak simetri. Anggap aja simetri ini. Akar 8 minus akar 8 minus akar 2, akar 2. Titik 1,2 pasti di elips tersebut ya, karena tadi kita hitung ini, memenuhi ini kan. Jadi titik 1,2. 2,1, sorry. Titik 2,1. 2,1 pasti di sini. Kalau nggak percaya masukkan aja X-nya 2, Y-nya 1, dapat setnya nanti 2 gitu ya, atau memenuhi persamaan elips itu. Oh ya, saya labelin ini 2, artinya ini apa? Kurva ketinggian dengan nilai setnya 2. Nah, vektor gradiennya tadi kita hitung mana? Vektor gradiennya ini 1,2. Vektor 1,2 mana? Coba kita lihat vektor 1,2. 1,2. Ini ya vektor ini. Nah, kalau digambar, minta digambarnya di titik ini. Vektor gradiennya di sini, artinya pangkalnya di sini. Di kurva ketinggian. Ya, tinggal ke kanan 1, ke atas 2. Kira-kira aja itu ya. Dan itu akan tegak lurus terhadap garis singgung di sini. Ini yang merah adalah grad dari set di titik. Tadi ini 2, ini 1, 2,1. Dia sama dengan vektor 1,2. Tegak lurus terhadap lengkungan ini. Oke, lanjut ya. Tolong kalau nggak paham nanya ya. Nah, ini penting sekali. Saya sebenarnya punya videonya. Tapi videonya tadi saya putar pakai speaker Bluetooth malah ngeganggu. Jadi saya sekarang nggak putar dulu videonya. Nanti videonya akan saya upload aja ya. Videonya akan saya upload. Juga yang saya jelaskan di kuliah ini akan saya upload. Jadi nanti ada videonya juga. Oke. Di pasal ini kita akan mengamati, akan menghitung persamaan bidang singgung terhadap sebuah permukaan di titik tertentu. Coba kita lihat. Perhatikan grafik permukaan ini. Ditulisnya dalam bentuk implisit fungsinya. Jadi bentuknya sebuah ekspresi dalam X, Y, Z. Bebas ya, nggak harus pangkat 1, mau akar, mau sin X, Y, mau kali cos Z, apa aja pokoknya ekspresi dalam X, Y, Z sama dengan 0. Jadi ini gambarnya permukaan. Melibatkan variabel X, Y, dan Z. Kemudian ada titik P di permukaan itu. Pada permukaan ada satu titik. Kita akan menentukan persamaan bidang singgungnya. Nah, ingat, untuk menentukan bidang singgung atau persamaan bidang secara umum, kemarin kan udah di UTS, kita perlu apa? Satu titik yang dilalui. Jadi kalau mau ini, saya mau menentukan persamaan bidang, perlu tahu satu titik yang dilalui dan vektor normal ya.
Ya, caranya udah dikenal. Saya nanti juga muncul di sini juga. Nah, titik yang dilaluinya udah titik P. Kita mau menentukan persamaan bidang singgung yang melalui P ini tertentu. Tinggal mencari vektor normalnya. Vektor normalnya adalah geradnya ya. Grad dari ini tadi sebelumnya udah dijelaskan tegak lurus gitu ya. Yang ini nih. Nah ini. Kalau saya punya ini grad F besar yang isinya ada turunan ke X, Y, Z karena ininya melibatkan 3 variabel, tegak lurus permukaan. Oke, itu kita pakai. Ini. Grad F tegak lurus permukaan. Nah, dari sini berarti saya bisa hitung dulu ini vektor ini. Ini sebagai vektor normal dari bidang singgung. Nah, jadi bagaimana membentuk persamaan bidang singgungnya? Ini kembali ke bahan yang udah UTS kemarin. Membentuk persamaannya, kalau grad F udah kita hitung, titik yang dilalui tahu, ambil sembarang titik Q pada bidang. Ini Q pada bidang singgung ya, bukan pada permukaan. Maka vektor normal tegak lurus PQ. Tinggal kita kalikan saja. Grad F di titik P kali vektor PQ. PQ itu koordinat Q dikurangi P. Ya, ini ABC-nya tadi ini titik P. 0. Ya udah tinggal dihitung. Ini. Nanti nongol sendiri persamaan bidangnya. Kita lihat nanti lewat contoh. Ini rumus persamaan bidang singgung. Ini semua jadi angka. Kenapa F-nya nanti diberikan, F besarnya, titik P-nya diberikan, ya ini nanti dapatnya angka semua ya. Oke. Nah, hal khusus, bagaimana kalau fungsinya berbentuk eksplisit? Set fungsi XY. Seperti ini gitu ya. Ya, sama aja. Kalau eksplisit, saya ulangi yang tadi, ini ada titik P di permukaan. Mau dibikin bidang singgungnya. Nah, saya akan pakai rumus sebelumnya yang ini. Yang rumusnya di bawah ini. Saya tulis yang eksplisit tadi, yang eksplisit ini menjadi implisit. Caranya gimana? Ya udah ini pindahkan ruas ke sana atau ini ke sini sama aja. Ini. Kalau dipindah ruas kan setnya ini menjadi 0. Ini yang kalau kita samakan dengan tadi ini. F besarnya di lain adalah F kecil fungsi semula dikurangi set. Boleh tukar-tukar ya. Boleh juga yang F ke depan jadi set dikurangi Fxy juga boleh. Ini kita sebut Fxy set seperti pada rumus yang di depan. Vektor normalnya tinggal ngitung grad dari ini. Nah, kebetulan grad dari ini apa? Kita lihat bahwa ini kalau diturunkan, ini F besar tuh ini ya seluruhnya. Kalau diturunkan terhadap X, ya ini diturunkan terhadap X, yang ini diturunkan terhadap X nggak ada X ya. Karena ini turunan parsial. Jadi seolah-olah semuanya seperti variabel bebas ya. Jadi turun ke X, yang ada X-nya hanya yang ini aja. Turun ke Y, yang ada Y hanya ada di sini aja. Turun ke set, ini nggak ada setnya. Jadi ini set, turun ke set, min 1. Jadi spesial kalau fungsinya eksplisit gini, gradnya tuh ini. Oke. Selanjutnya sama aja. Persamaan bidangnya tinggal grad kali ini. Ini saya langsung menyalin dari rumus yang bawah ini. Nggak menulis lagi ini langkahnya. Ya. Oke. Saya cenderung yang kedua ini nggak saya hafalkan yang biru ini. Yang ini juga sebenarnya nggak dihafalkan, tapi dilihat dari pola aja, tinggal grad F kali apa vektor PQ yang kita
bikin di bidang. Ini aja, dengan ini semua juga jalan. Yang kedua juga kan sebenarnya sama aja dari situ. Tapi kalian kalau mau spesial, mengingat-ingat ini boleh aja untuk yang eksplisit fungsinya. Oke, kita lihat latihannya. Sebelum saya bahas, cek dulu suaranya jelas sama slide-nya masih jelas? Jelas, Pak. Oke. Kita bahas ya satu-satu ya. Oke, yang ini dulu. Saya paste. Tentukan persamaan bidang singgung terhadap ini di titik ini, gitu ya. Titik P-nya itu 1, 2, 3. Sebenarnya harusnya dicek dulu benar nggak ini titiknya ada di permukaan ini. Coba kita cek. Nah, kalau X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3, benar nggak ada di sini? Saya coba masukkan. X-nya 1 jadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kali 3 kuadrat. Benar nggak 23? 9 kali 2, 18. Tambah 4, 22. Tambah 1, 23 ya. Jadi betul di permukaan titiknya. Saya namakan titik P. Gitu ya. Oke, tapi kalau soal gini harusnya ya P-nya di permukaan. Kalau P-nya nggak di permukaan ya soalnya nggak bisa dikerjakan. Oke, sekarang membentuk persamaannya gimana? Ngitung dulu vektor normalnya. Jadi vektor normal tadi adalah, saya sebut dulu, sebut Fx, Y, Z itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 2Z kuadrat. Supaya ruas kanannya 0, tadi nyamain yang tadi, sebenarnya nggak 0 juga nggak apa-apa kanannya. Saya pindah ruas gitu ya. Supaya nyamain dengan yang tadi. Ini F besarnya. Nah, hitung grad F di titik X, Y, Z sembarang. Grad F adalah turun ke X, 2X. Turun ke Y, 2Y. Turun ke Z, 4Z. Konstanta ditebalin 0 ya. Grad F di titik 1,2 panjang nulisnya di titik P gitu ya. Berarti X-nya 1, 2. Y-nya 2 jadi 4. Z-nya 3 jadi 12. Oke? Nah, jadi kita permukaannya kita nggak tahu persis, saya gambar itu. Ini ada titik P. Ini ada vektor normalnya yaitu grad F di titik P. Persamaan bidangnya tinggal pilih satu titik sembarang Q di bidang singgung. Sorry, bukan di permukaan ya. Ini bidang singgung gitu. Nah, pilih satu titik Q di bidang singgung. Maka PQ kali grad F di titik P 0. Ambil Q X, Y, Z sembarang, karena sembarang jangan berupa angka yang tetap ya, di bidang singgung. Maka saya punya hubungan grad F di titik P haruslah dikalikan vektor PQ 0. Atau 2,4,12 kalikan PQ berarti Q kurangi PX min. Berarti berapa? P-nya 1, 2, 3 ya? Oke. 1, Y-nya kurangi 2, Z-nya kurangi 3, 0. Nongol sendiri persamaannya kan? 2X min 1 tambah 4 Y min 2 ditambah 12 Z min 3 sama dengan 0. Beres. Mau disederhanakan boleh 2X tambah 4Y tambah 12Z sama dengan sebuah angka. Itu boleh aja. Oke.
Paham tidak? Clara, paham tidak, Clara? Paham, Pak. Muhammad Fatih, paham tidak? Hah? Paham, Pak. Pura-pura ya Paham, pahamnya. Pak. Hah? Beneran nggak? Elizabeth Iya. Kesia, Elizabeth Kesia. Paham? Paham, Pak. Kenapa gambar kamu hilang sekarang, Elizabeth? Apa-apa, Pak, biar nggak bosan. Bosan ngelihat kotak kuning gini, kuning muda, hijau muda nih. Reza Kamil nih gambarnya apa nih? Si manusia bertopeng. Oke, saya lanjut dulu ya. Kalau paham. Ini. Ini hanya sama aja, cuma ini fungsinya apa? Eksplisit. Mau pakai rumus yang kedua langsung boleh, tapi saya cenderung pakai yang tetap yang awal gitu, supaya ngapalinnya satu macam aja gitu rumusnya. Oke. Tentukan persamaan bidang singgung ini. Kalau saya nggak akan mengingat rumus yang kedua, saya bikin ini jadi implisit lagi. Kenapa nggak muncul? Oh, ini. Saya bikin implisit. Jadi dari set sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat, saya bikin menjadi terserah mau dipindah yang mana. Mau pindah gini boleh. Jadi apa? Berbeda dengan yang di slide tadi setnya yang pindah. Kalau ini XY-nya yang dipindah. Sama aja nanti hasilnya. Ini kita sebut sebagai F, X, Y, Z besar. Nah, prosedurnya kayak tadi aja ya. Ini nggak usah diperiksa dulu, pasti di permukaan tuh titiknya. Ini titik P itu. Grad dari F besar. Di titik X, Y, Z dulu sembarang. Turun ke X, min 2X. Turun ke Y, min 2Y. Turun ke Z, 1. Kalau dilihat dengan yang di teorinya, coba sebentar. Ini komin 1, nggak apa-apa, karena saya mindahnya yang fxy-nya. Jadi yang minusnya di sini. Karena vektor normal itu kan banyak. Semua kelipatan dari vektor normal ya masih vektor normal. Nanti persamaan bidangnya sih tunggal pasti. Grad F di titik P, masukkan 1, 1, 2, 1, min 2. Masukkan lagi 1, Y-nya min 2. Masukkan Z-nya 2. Nah, tetap 1 ya, jangan jadi 2 ya. Ini kan berapapun nilai Z-nya, ini selalu 1. Nggak dipengaruhi nilai Z. Oke. Nah, kayak tadi. Misal, Q, X, Y, Z pada bidang singgung. Karena ini bidang singgung. Udah tinggal kayak tadi aja. Grad F di titik P dikalikan vektor PQ sama dengan 0. Atau sama aja dengan min 2, 1 dikalikan X min berapa tadi titiknya? 112 ya? 112. X dikurangi 1, Y kurangi 1, Z-nya kurangi 2. Ya, tinggal kalian kalikan vektornya, selesai. Next, soal berikutnya, rada mikir yang ini. Oke, saya crop dulu. Ini rada sedikit mikir, nggak langsung masuk rumus. Tentukan persamaan bidang singgung yang sejajar bidang X, O, Y terhadap
permukaan ini. Nah, saya bikin eksplisit dulu permukaannya menjadi x kuadrat min 2xy min y kuadrat min 8x ditambah 4y min z sama dengan 0 gitu ya. Kalau bidang singgung saya lebih senang ini kerjanya dengan fungsi implisit, jadi napalinnya satu rumus aja. Nah, gitu. Titik singgungnya mana? Nah, belum tahu titik singgungnya. Jadi kalau dibayangkan ini ada sebuah permukaan gitu di sini, mungkin permukaan gitu ya. Atau gimana permukaan dari persamaan ini. Mau menentukan bidang singgung yang sejajar bidang x, o, y. Bidang x, o, y ini x, o, y. Nah, bidang singgungnya mana gitu. Mau nyari bidang singgung terhadap permukaan yang sejajar dengan bidang x, o, y. Nyinggungnya di titik berapa? Belum tahu ini titik P-nya. Padahal untuk membentuk persamaan bidang singgung, kita perlu titik yang dilalui oleh bidang singgung dan vektor normal. Vektor normalnya juga nggak bisa ngitung karena grad F besar di titik P. P-nya belum ada. Nah, bagaimana? Coba kita cari. Kita harus mencari titik yang dilalui bidang singgung, ya entah titik singgung atau titik lain pokoknya yang ada di bidang singgung, dan satu vektor normal. Nah, ini informasinya. Saya sebut bidang singgungnya supaya nggak nulis bidang singgung berkali-kali, bidang V itu ya. Nah, bidang yang merah. Bidang V itu sejajar bidang X, O, Y. Tuh. Nah, apa cirinya berarti? Vektor normalnya sama, betul nggak? Atau kelipatan. Jadi kalau bidang X, O, Y, vektor normalnya saya ambil ini gitu, ya di sini juga bisa asal sejajar, lebih panjang nggak apa-apa, atau ke bawah juga nggak apa-apa. Tapi sejajar. Nah, saya punya bidang X, O, Y, vektor normalnya apa? Secara umum. Saya sebut N. Berapa? Berapa? Bidang X, O, Y. Vektor normalnya ambil coba. Salah satu aja. 0, 0 Z-nya, Pak. 0, 0. Ininya boleh berapa aja ya setnya. 007 boleh gitu kan, James Bond. Saya punya film James Bond Blu-ray lengkap dari yang pertama keluar tuh tahun 62 gitu. Dr. No itu. Nanti kalau udah onsite kalian tinggal download dari ada di FTP dalam kampus. Boleh ya, 007 boleh. Ini vektor normalnya 007 tuh mana? Kalau saya gambar pakai warna hijau, 007 tuh kan ini. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 7. Itu vektor normal terhadap bidang X, O, Y. 001 boleh. 00 min 5 boleh gitu kan. 00 min 5 berarti ya ke bawah gitu, 00 min 5. Oke, saya hapus dulu yang hijaunya supaya enggak penuh. Nah, jadi secara umum dia berbentuk 0K ya. K-nya boleh bilangan real yang manapun. K-nya bilangan real. Tetapi K-nya nggak boleh 0 ya. Nggak boleh vektor 0, 0, 0. Nggak boleh. Vektor 0, 0, 0 mah tegak lurus semua vektor. Oke. Nah, terus di mana lagi? Coba sambil mikir. Kita perlu
titik singgungnya belum tahu. Gimana nih? Kita nggak bisa bergerak lagi nih, gimana? Bisa bergerak tapi nggak ketahuan aja, atau nggak kepikir. Kita hitung, samakan kan? Vektor normal ini. Jadi apa? Ini saya tadi lupa. Jadi vektor normalnya sejajar ya. Bisa minusnya, bisa plusnya, tapi sejajar. Vektor normalnya panjangnya berapa? Bisa yang mana aja gitu. Saya sekarang pakai fungsi ini. Fungsi ini titik singgung belum tahu, tapi saya bisa tahu bahwa dari fungsi ini saya bisa ngitung vektor normal juga kan, yaitu gradnya. Saya hitung coba gradnya. Grad F di titik X, Y, Z dulu. Sama dengan, apa tuh kalau dihitung? 2X min 2Y itu ya? Betul nggak? Turun ke X, 2X, turun ke X jadi 2Y. Turun, ini masih ada 8 lagi, min 8. Turun ke Y, yang ada Y-nya aja, min 2X, apa tuh? Min 2Y ditambah 4. Turun ke Z, min 1. Oke? Nah, vektor normalnya harus bersamaan. Nah, jadi coba misal P itu titik singgungnya. Kita belum tahu, mau dicari nih. P itu titik singgung. Ya, titik singgung. Titik singgung dari bidang singgung yang sejajar bidang X, O, Y, ini titik P. Nah, saya punya sekarang grad F di titik P kan itu harus kelipatan, ya saya sebut lambda aja, dari vektor normal, betul? Kan grad F ini vektor normal dari bidang singgung. Grad F itu di titik P, vektor normal dari bidang singgung. Tadi 0K itu vektor normal dari bidang X, O, Y. Nah, harus saling kelipatan kan? Mungkin satu kalinya atau dua kalinya, pokoknya harus kelipatan. Bisa berlawanan arah, bisa searah. Lambdanya boleh positif, boleh negatif. Oke, saya teruskan ini. Saya misalkan titik singgungnya ini ya. Misal, supaya bisa kerja, titik singgung kan titik tertentu yang mau kita cari. Jadi saya pakai ABC. Mau pakai X, Y, Z juga boleh, simbolnya nanti pokoknya mau ditentukan ini berapa angkanya, ini berapa angkanya, ini berapa angkanya gitu. Karena harus tahu P itu persisnya titiknya berapa angkanya untuk membentuk persamaan bidang singgung. Jadi grad F di titik P adalah saya hitung, saya masukkan ini titik singgungnya ke sini. X-nya A jadi 2A min 2B min 8 min 2A min 2B tambah 4, min 1 harus kelipatan gitu ya. Ya pakai lambda, pakai T, apa pokoknya harus kelipatan dari vektor normal bidang X, O, Y yang isinya. Oh ya, untuk memudahkan saya mau ambil aja ininya 1 ya. Kan boleh juga. Kan vektor normal banyak. Mau ambil 007 juga boleh. Mau ambil 00 min 5 juga boleh. Saya ngapain pakai karena udah spesifik persamaan normal dari bidang X, O, Y, ambil aja yang paling gampang. 001. Nah, gitu. Nah, dari sini saya selesaikan berapa A, B, dan C-nya. Saya dari sini punya persamaan apa? 2A min 2B min 8 harus sama dengan 0, kan lambda kali 0 tuh. Min 2A min 2B tambah 4 harus sama dengan 0 juga.
Kemudian min 1 sama dengan lambda. Gitu ya. Tuh, samakan min 1 lambda. Jadi lambdanya min 1. Ya biarin aja lambdanya min 1. Saya mau nyari A dan B-nya dulu. Dari sini 2, saya jumlahkan persamaannya ya. Itu persamaan 1, persamaan 2, persamaan 1 ditambah persamaan 2 supaya A-nya hilang, nanti saya bisa ngitung B-nya. Suka scrolling gini. Terus saya peroleh A-nya habis, B-nya berarti min 4B, 1 tambah 2 min 4 deh, 0. Dapat B-nya sama dengan 1. B-nya 1 saya masukkan ke persamaan yang pertama. 2A min 2 kali 1 min 8 sama dengan 0. Saya dapat A-nya berapa? 2A ini 8, 10 dibagi 2, 5 ya kalau saya nggak salah ngitung. Setnya berapa C-nya? Ini nggak kepake, biarin aja nggak kepake. Maaf Pak, bukannya B-nya min 1 ya? B-nya min 1 ya Pak? Hah? B-nya? B-nya min 1. Oh, min 1. Min 1 Pak B-nya Pak. Ini jadi tambah ya? Ya. Iya. Jadi berapa ini? 8 dikurangi 2 tinggal 6 bagi 2, 3 gitu ya. Nah, saya harus menentukan C-nya dapat dari mana? Dari sini nggak dapat C-nya, hanya ada lambda min 1. Hah? Saya kan perlu tahu A, B, C-nya untuk menentukan vektor normalnya. Nggak perlu ya. C-nya nggak dipakai di vektor normal. Tapi kalau mau menentukan juga C-nya gimana? Sebenarnya nggak perlu di sini. Karena vektor normalnya nggak memuat C. Tapi pengen tahu nih C-nya. Gimana? Pengen tahu titik singgungnya ini berapa gitu. Titik singgungnya tadi adalah min 3, min 1, berapa? Dapetin komponen ketiganya dari mana? Masukin ke soalnya Pak itu yang Z sama dengan Masukin X sini. kuadrat. Kenapa boleh dimasukin sini? Karena kan titik singgung berarti memenuhi persamaan ini kan pada permukaan ini ya. Jadi saya tulis aja. C dapat diperoleh dengan memasukkan A sama 3 dan B sama dengan min 1 ke bintang. Kita kasih tanda bintang di atas. Tapi di soal ini tidak perlu karena geradnya ternyata nggak memuat C di sini ya. Tapi ini nggak perlu di sini. Jadi saya udah dapat aja. Perlu ya nanti untuk persamaan bidang perlu. Sorry. Jadi saya hitung. Set sama dengan kan nanti titik yang dilalui perlu untuk persamaan bidangnya. Aduh capek ini harus nulis ini lupa. Stop lagi. Daripada bolak-balik atas bawah. Diceplok di sini plok. Dia muncul di atas. Kacau balau. Harus diurep dulu baru bisa digeser-geser. Bandel. Kan udah tua jadi lupa. Jadi berapa X-nya? 3 kuadrat minus 2 kali 3 kali Y-nya min 1 minus Y kuadrat berapa? Y kuadrat min 1 kuadrat min 8 kali X 8 kali 3 tambah 4 kali min 1 sama dengan sekian. Nah ini sebagai C-nya ya. Oke. Dengan demikian titiknya udah dapat.
vektor normalnya mana? Boleh masukkan sini. Kalau mau lebih pintar sedikit, titiknya udah dapat, vektor normalnya pakai aja yang ini kan, vektor normalnya boleh sama ya. Kalau mau pakai ini boleh juga masukkan A-nya sekian, B-nya tadi apa? A-nya mana lupa, A-nya 3, B-nya -1, masukkan ke sini dapat vektor normal. Gitu ya. Oke. Tapi akan didapat kalau dimasukkan A-nya 3, B-nya -1, kan ini pasti tadi udah kita hitung, ini akan 0 nanti. Sebenarnya nggak usah ngitung lagi, ini akan 0. Jadi vektor normalnya boleh pakai 0, 0, -1, atau kalau nggak mau pusing-pusing dengan ini, vektor normalnya pakai 0, 0, 1 juga boleh. Kan vektor normalnya bisa banyak, 0, 0, 7 boleh, 0, 0, -100 boleh. Titik yang dilaluinya udah tahu tadi 3, -1, ini. Nah, standar bikin persamaan bidang ya. Oke, paham ya? Nggak saya lanjutkan membentuk persamaan bidangnya karena titiknya udah tahu, vektor normalnya udah tahu. Tinggal standar biasa. Oke, sampai situ kita istirahat dulu. Berapa ya? Sampai lebih 3 ya, 4 menit. Oke, saya lanjutkan. Suaranya masih terdengar dan slide-nya terlihat? Masih, Pak. Oke. Nah, saya review sedikit tentang hampiran fungsi satu peubah. Dulu di semester 1, maksudnya dulu kita mempelajari fungsi satu peubah. Ini ada sebuah fungsi, ya fungsi X. Bayangkan fungsinya akar aja gitu ya, atau gambarnya akar yang gini. Akar ini. Ya, fx sebenarnya umum apa aja. Tapi bayangkannya akar. Saya mau menghitung nilai di 4,1 gitu, misalnya akar 4,1 berapa. Nah, dulu pakai hampiran diferensial atau sebelumnya sama dengan polinom Taylor satu peubah. Polinom Taylor derajat 1. Itu intinya kita mencari titik X0 di sini dalam hal ini yang dekat dengan 4,1, dipilihnya 4. X0-nya bisa di kanannya atau di kirinya ya. Kalau mau menghitung akar 3,9, ya X0-nya juga 4. Kemudian prinsipnya adalah dibuat garis singgung di sini. Nanti ada rumusnya yaitu fx min fx0 sama dengan dihampiri apa? F aksen x0 kali x min x0. X-nya nanti diganti 4,1 terakhir di bawah. Ini dulu yang dinamakan delta F atau delta Y. Ini hampiran sebenarnya. Ini adalah DY. Itu ya, lewat rumus itu kita bisa menghitung fx-nya dihampiri oleh fx0 yang tak lain ini bentuk polinom Taylor orde 1. Dulu sudah dijelaskan bahwa ini tak lain adalah nilai fungsi di titik X, di titik 4,1, tapi pada garis singgungnya, bukan yang di fungsi semula gitu ya. Jadi nilai fungsi di yang lengkung, yang asli, dihampiri dengan nilai di garis singgungnya. Nah, hal yang sama berlaku untuk fungsi dua peubah. Nilai sebuah fungsi dua peubah, nilai Z, ini saya gambar dulu. Nilai ini, nilai Z di sini. Bukan, ini titik istimewa, kemudian mau menghampiri yang ini. Itu caranya nanti dibuat bidang singgung
Yang kita hitung adalah nanti nilai di bidang singgung ya. Aduh, saya susah gambarnya, nanti aja. Jadi nilai fungsi di permukaan semula digantikan nilai fungsi di bidang singgung. Sama dengan ini, nilai fungsi di kurva asli diganti dengan nilai di garis singgung. Oke, itu kira-kira idenya untuk aproksimasi. Nah, ada istilah diferensial total, ada istilah aproksimasi. Kalau di satu perubah dulu ada diferensial X, diferensial Y, dx sama dengan delta X, dy sama dengan f aksen X 0 dx gitu ya. Nanti ada istilah yang sama dengan itu. Coba kita ikuti. Oh, ini ada visualisasinya. Aduh, nggak disiapkan. Oh, ini ya. Coba kita lihat. Saya juga udah lupa visualisasinya. Karena udah sekian tahun saya bikin. Ini tahun 2010 saya bikin. Coba, perhatikan sebuah permukaan set sama dengan ini. Kemudian, ini ada titik X, Y di daerah definisinya. Saya akan menghitung nilai fungsinya setnya. Contoh persoalannya misalkan mau menghitung ini. Yang gampang. 4,1 dikalikan misalkan 8,99. Ini X-nya, ini Y-nya. Nah, nanti kita akan pilih X0-nya kalau gini. X0-nya 4, Y0-nya 9. Pokoknya cari angka supaya ini gampang dihitung nanti. Gitu ya. Ini akan dihitung di titik XY. XY-nya ini susah dihitungnya. Nah, pilih titik X0, Y0, di mana ngitung fungsinya gampang, istimewa. Gitu ya. Oke. Nah, ini gampang dihitung. Di sini. Targetnya tetap di titik XY ya, yang ini. Caranya setelah ini gampang, ini di titik ini dibikin bidang singgung. Saya ikuti dulu ya, urutannya nanti kacau. Nah, perbedaan nilai fungsi di titik XY dengan di titik X0, Y0, dari perbedaan setnya itu disebut delta set. Ya, delta set tuh nilai fungsi di XY dikurangi nilai fungsi di X0, Y0. Nilainya negatif atau positif nggak masalah. Pokoknya nilai fungsi yang mau dihitung dikurangi yang ini, yang istimewa. Jangan dibalik-balik ini ya. Ini kesepakatan. Nah, ini susah dihitung. Tentu aja delta set susah dihitung karena ini susah dihitung kan. Kayak tadi akar dari berapa? 3,9 kali 9,1 misalkan. Nah, oke. Caranya dibuat bidang singgung di titik X0, Y0 sama Fx0, Y0 ini setnya. Titik ini gampang dihitung semuanya angkanya karena kita pilih titik yang istimewa. Kalau ini gampang dihitung, persamaan bidangnya juga gampang dihitung. Geraknya akan mudah. Ya. Nah, selanjutnya idenya nilai di permukaan biru ini, di titik XY ini, digantikan dengan nilai di bidang singgung. Akan gampang, kalau persamaan bidang udah ada, X sama Y-nya berapapun akan gampang. Karena linear kan bentuknya, sekian X tambah sekian Y tambah sekian Z sama dengan sekian. Itu idenya. Oke. Nah, nanti perbedaan nilai set, ini yang pada bidang kuning, pada bidang singgung, di titik XY itu sekian tingginya, di titik X0, Y0 sih sama dengan yang di permukaan biru, karena ini kan titik singgung. Nah, ini perbedaannya nanti dinamakan D set. Tapi nanti kita lihat rumusannya dari mana kok D set itu ini gitu ya.
Oke. Ini mudah dihitung, jadi prinsip hampirannya delta set dihampiri nanti oleh d set. Dari rumus hampiran itu akan nongol sendiri. Kalau mau menghitung nilai fungsi ini, di titik yang di bidang singgung akan keluar sendiri nanti. Tuh, kecepatan kalau ngomong. Ya, prinsipnya. Oke. Nah, ini namanya nanti d set ini diferensial total dari f, nantilah di rumusnya kelihatan. Oke, itu idenya. Kita lihat sekarang bagaimana menghitungnya. Kalau ini apa? Visualisasi apa sih yang sebenarnya dihitung. Oke. Nah, ini gambaran yang tadi ya, jadi saya nggak jelaskan lagi, tapi notasinya aja yang diperlukan. Titik x0, y0, dan xy di domain f. x0, y0 saya ingat titik yang gampang dihitung nilai fungsinya, gampang dihitung oleh fungsi yang asli ya, bukan bidang singgung. Oleh yang asli. xy itu yang mau dihitung, nanti yang mau dihampiri, nilai fxy-nya berapa itu. Nah, istilah-istilah dulu. Kesepakatan, definisi, memberi nama gitu ya. Diferensial dari peubah bebas x dan y, masing-masing ini, dx itu sama dengan delta x. Itu x min x0, jangan dibalik-balik. dy, delta y min y0. Hati-hati bedakan dengan yang di satu peubah. Di satu peubah, dy itu sama dengan f aksen x0 dx gitu ya. Kok sekarang beda? Ingat, kalau di satu peubah, saya punyanya y sama dengan fungsi x. Variabel bebasnya x. Nah, yang variabel bebas itu delta x, maka sama dengan dx. Sama x min x0. Y-nya nggak bebas di satu peubah. Jadi, delta y dengan dy beda. Gitu ya. Kalau delta y mah perbedaan nilai fungsi di x dengan di x0. Kalau dy ini. Dan prinsip hampiran nanti delta y dihampiri dy. Karena y-nya bukan variabel bebas. Di dua peubah, x dan y variabel bebas. Kalau variabel bebas langsung kayak gini. Delta y-nya. Jadi jangan keliru, kok kenapa di sini gini? Kalau di depan dulu kok beda dy dengan delta y. Karena ini sekarang di dua peubah, x dan y variabel bebas. Yang tidak bebasnya yang set. Kita lihat, ini saya hapus dulu coret-coretannya. Oke, lanjut lagi. Nah, pada peubah tak bebas set, nilai delta set dengan d set tidak sama. Kalau kita lihat ini tadi delta set adalah ini ya. Jadi kalau delta set, kalian udah bisa tebak, delta set sama dengan nilai fungsi di titik xy dikurangi nilai fungsi di titik x0, y0. Betul-betul yang di permukaan biru melengkung. Perbedaan tinggi di biru melengkung. Gitu ya. Oke. Pada permukaan. Nah, yang d setnya. Kita lihat gini. D set itu tadi adalah perbedaan nilai set yang pada permukaan, yang pada bidang singgung. Jadi beda tinggi ini dengan ini. Kalau yang kedua ini memang di bidang singgung sekaligus di permukaan biru, karena ini titik singgung kan. Tapi yang ininya ada di bidang singgung. Jadi D set nilainya berapa? Nah, saya akan turunkan nilainya. Ini, persamaan bidang singgung adalah ini tadi. Dari mana ini? Mungkin lupa. Ya, saya crop dulu. Ini. Kenapa persamaan bidang singgung tadi ini?
kelihatannya berbeda gitu ya dengan yang dibahas di bidang singgung. Sebenarnya sama aja, identik, cuma notasi aja. Jadi akan saya jelaskan di sini. Coba kalau saya punya permukaan ini z sama dengan fxy gitu. Kemudian ini ada titik P, X0, Y0, Z0. Ya X0, Y0-nya yang di bawah ini ya. X0, Y0. Kalau di atas ada Z0-nya. Persamaan bidang singgung adalah tadi saya bikin dulu gini kan. F, XY, min Z sama 0. Saya mau bentuk sama persamaan bidang singgungnya nih. Untuk mengingatkan kembali dan nanti disamakan dengan yang atas. Ini sebagai F besar tadi. Grad F besar itu isinya adalah turunan F kecil terhadap X, turunan F kecil terhadap Y. Kemudian yang ini, yang ada setnya cuma ini aja, itu min 1. Persamaan bidang singgungnya adalah pilih titik key apa segala, saya langsung aja ya. Fx. Sorry. Ini harus persis di titik P. Sama dengan Fx di titik X0, Y0 ya. Sebenarnya tambah set 0. Tapi set 0-nya nggak perlu karena ini hanya XY aja, F kecil tuh isi. Fy di titik X0, Y0. Tadi variabelnya nggak saya tulis. P aja supaya pendek. Ini saya ganti P aja. Nanti P-nya baru dimasukkan nih P belakangan. Fy di titik P kali min 1 kali itu kan X min X0 yang vektor P-nya XYZ gitu ya. I XYZ nanti ini menjadi dot product harus kelihatan ini. Z min Z0. Mana bilang singgung diulang. Ini kalau saya kalikan menjadi Fx di titik P kali X min X0 tambah Fy di titik P kali Y min Y0 min 1 kali Z min Z0. Saya mau menunjukkan bahwa ini sama aja dengan yang di paling atas ini. Jadi saya geser dikit. Ini Z min Z0 sama dengan Fx P X min X0 Fy P Y min Y0. Z0 adalah titik di permukaan, betul-betul ya, ini kerjanya kan titik singgung, ini titik singgung Z0. Jadi dia bisa ditulis sebentar. Z saya ganti dengan Fxy sekarang ya. Kenapa boleh ini? Lihat tadi. Ini Z sama fungsi xy. Ya. Z0 apa titik singgung? Berarti F X0 Y0 sama dengan turunan parsial di titik X0 Y0. Sebenarnya Z0, tapi Z0-nya nggak dipakai di sini karena F kecil kan hanya memuat XY aja. Jadi ini hanya X0 Y0 saja yang terlibat. X min X0 adalah dx kan? Atau delta x kali diferensial dari x. Fy di titik X0 Y0 kali ini dy atau delta y, boleh aja sama. Kita lihat ini sama dengan yang di atas. Persis sama kan ya? Ingat, jadi ini adalah sebenarnya di bidang singgung. Ini kan persamaan bidang singgung ini. Yang bawah ini persamaan bidang singgung.
Oke, berarti ini ada di bidang singgung. Nah, kembali ke slide sama bidang singgung ini. Sekarang saya mau ngitung nilai setnya di bidang singgung ini kan? Atau ikuti ini nanti urutannya enggak ini. Nah, set min ini tak lain adalah nilai set di bidang ini kan, ingat ini di bidang singgung nih setnya. Kan itu persamaan bidang singgung. Berarti nilai ini di bidang singgung nih. Dikurangi ini kan. Kalau ini dua-duanya ada di bidang singgung juga di kurva yang permukaan biru ya, karena ini titik singgungnya. Oke, itu kita sebut D set tadi. Jadi D set tak lain adalah nilainya ini. Ya. D set. Nah, ini disebut diferensial total dari fungsi f di titik x0, y0. Gak boleh lupa karena ini dipakai untuk hampirannya. Hampirannya dilakukan gini. Kalau XY-nya ini dekat dengan X0, Y0 di situ misalkan. Kalau berdekatan, perbedaan tinggi di yang perbedaan nilai fungsi di yang bidang singgung kuning dengan yang di permukaan biru akan kecil ya. D set dengan delta set akan hampir berimbit gitu. Kalau berdekatan. Ya, kalau berdekatan nilai di permukaan biru dengan di yang bidang kuning itu akan hampir sama. Nah, itu prinsip hampirannya nanti delta set. Ini perbedaan fungsi pada permukaan yang semula dihampiri dengan D set. Ini susah ngitungnya karena ini hitungnya susah tadi. Akar berapa 3,9 kali berapa tadi. Yang ini akan gampang karena hanya melibatkan X0, Y0 titik yang istimewa. Gitu. Bila X dan Y, XY dan X0, Y0-nya dekat berarti menuju 0, dua titik itu, maka ini akan menuju 0. Ya. Perbedaannya. Kemudian ini prinsip hampirannya. Ini jangan lupa ini. Ini adalah inti hampirannya. Dari sini kita bisa pindah-pindahkan ruas. Kalau perlu menghitung nilai fungsi, ya ininya kita pindah ke kanan. Kalau mau menghitung simpangan nanti atau galat tuh biasanya nilai asli dikurangi nilai hampiran, yaitu delta set dihampiri D set, jadi yang kita hitung yang ininya. Jadi kadang-kadang ngitung delta setnya, kadang-kadang ngitung fxy-nya. Tapi prinsipnya ya udah ini. Gitu ya. Nah, kita lihat latihannya. Pengertian dulu, ini yang nomor 1 hanya memahami pengertian delta set dan D set. Saya crop ya latihannya. Oke. Kemudian bawa ke Word. Nanti kalau kuliah ini kurang jelas ada videonya juga ya. Videonya nanti saya upload dua-duanya dengan ini. Dengan yang kuliah ini juga. Tentukan delta set dan D set. Delta set tadi apa? Delta set itu adalah nilai fungsi di titik XY dikurangi nilai fungsi di titik X0, Y0. Mana XY, mana X0, Y0? Tentunya X0, Y0 yang istimewa ini. X0, Y0-nya. XY-nya ini. Dengan X, Y-nya adalah titik 2,03,5
2,098, X0 Y0-nya mah yang gampang dihitung ya. Mana? 2,1. Ya ini sih sebenarnya kalau polinom mau titiknya berapapun sebenarnya gampang dihitung gitu ya. Ini mau menekankan di sini arti delta set. Ya udah tinggal masuk 2 kali 2,03 pangkat 3 minus 2,03 kali Y-nya 0,98 minus Y pangkat 3 0,98 pangkat 3 dikurangi X-nya 2 kali 2 pangkat 3 dikurangi XY 2 kali 1 min ini tambah min Y pangkat 3 1 pangkat 3 ya tinggal dikitanya berapa. Sedangkan diferensial dari set tadi rumusnya adalah, ingat nggak? Do F do X di titik X0 Y0 di titik istimewa kali DX turunan parsial terhadap Y di titik X0 Y0 kali DY. Apa itu DX? DX itu sama dengan delta X sama dengan X min X0. DY sama dengan delta Y karena variabel bebas ya. Y min Y0. Kalau set variabel tak bebas nggak boleh set min set 0. Itu delta set, set min set 0 tuh. Kalau D setnya ini. Udah tinggal masukkan, berarti saya harus ngitung turunan parsialnya ini. Do F do X di titik X, Y sebarang adalah 6X kuadrat ditambah Y gitu ya. Do F do Y di titik X, Y sembarang masuk turunkan terhadap Y dapatnya apa? X min 3Y kuadrat. Maka saya dapat D set sama dengan, masukkan tadi X0 Y0-nya tuh berapa tadi? 2,1. 6 kali 2 kuadrat ditambah 1. Dikalian DX-nya adalah X min X0. X-nya 2,03 min X0-nya 2. Ditambah do F do Y di titik X0 Y0. Do F do Y ini masukkan X0-nya 2. Ini sorry, ini ya. 2 min 3Y kuadrat kali DY. Y min Y0. 0,98 min 1. Ya, jadi yang namanya DY atau DX ya bisa aja negatif. Tinggal dihitung. Oke, itu hanya definisi dari D set dan delta set. Yang kedua baru soal hampirannya. Coba saya bahas ini ya. Oke. Saya bawa lagi ke Word. Gunakan hampiran diferensial total. Ingat diferensial total itu tadi D set itu ya. D set itu diferensial total. Oke, gunakan ini. Jadi di sini fungsinya belum ada. Harus dibikin. X0 Y0-nya belum ada, harus dibikin. Jadi saya dibikinnya disesuaikan dengan yang ditanya ya. Jangan ditanya akar itu bikin fungsinya sama dengan ln X kali Y kuadrat gitu. Yang nggak ada hubungan nanti. Bikin fungsinya jadi bentuk fxy sama dengan akar X kali Y itu ya, supaya cocok dengan itu. Kemudian saya pilih X0 Y0-nya belum diberikan, pilih yang dekat dengan ini tapi gampang dihitung.
Pokoknya dipilih angka 4 dan 9. Nanti akar 4 kali 9 kan gampang. Nah, untuk prinsip hampirannya tadi adalah delta Z dihampiri dz. Delta Z apa? Mana Z? Nggak ada Z di sini. Delta F karena saya ini ya. Karena pakainya F. Kalau ini saya namakan Z ya boleh delta Z. Ini adalah delta F, fxy dikurangi nilai fungsi di titik x0, y0. df tadi apa? Diferensial total. Turunan terhadap x, titik x0, y0, kali dx, ditambah turunan terhadap y, di titik x0, y0, kali dy. Ininya buat apa nanti? Terakhir aja ini ya. Nanti terakhir dimasukkan x-nya sekian, y-nya sekian. Nah, saya mau hitung dulu yang perlu dihitung tengah-tengah ya ini ya. Ini saya harus hitung dulu. Do f do x turunan dari akar ini. Berarti itu xy pangkat setengah. Turunan ke x setengah, pangkatnya jadi min setengah, kali turunan dalamnya terhadap x, yaitu y. Do f do y, turunan dari yang ini, setengah juga, kemudian jadi pangkat min setengah, kali turunan dalamnya terhadap y. Itu dapatnya x. Kemudian saya harus menghitung do f do x di titik 4,9 untuk ini ya, yaitu 9 dibagi 2 ke akar 36 sama dengan 9 per 18 sama dengan setengah kalau nggak salah ngitung. Kemudian do f do y di titik 4,9, 4 per 2 akar 4 kali 9, 36, jadi 4 per, salah ya saya ngitungnya, ini 12, Pak. 12, ini jadi berapa? 3 per 4, ini per 12 sama dengan 1 per 3 ya. Oke, ya udah tinggal masuk ke sini aja. F xy min fx0 y0 saya hitung juga. Aduh, tadi saya hitung dulu. F x0 y0 sama dengan f 4,9 sama dengan akar 4 kali 9 sama dengan 6. Nah, dengan demikian f x, y min 6 sama dengan hampiran tadi 3 per 4 ya. X-nya apa? X min x0. X min x0-nya 4. Ditambah turunan ke y. Mana turunan ke y? Sepertiga. Y min y0. Y min 9. Nah, karena saya mau menghitung nilai akarnya, berarti fxy-nya yang mau dihitung. Fxy pindahkan luas 6 ditambah 3 per 4 kali x min 4 ditambah 1 per 3 y min 9. Saya mau menghitung akar apa tadi? 3991. 3,9 kali 9,1. Ya, masukkan aja x dan y-nya sekian. Akar 3,9 kali 9,1 itu sama dengan f 3,9, titik koma kebanyakan koma. Yang masukkan x-nya diganti 3,9, y-nya diganti 9,1,
dapat angkanya. Hitung ya. Ya, saya tulislah min tambah 3/4 kali 3,9 kurangi 4 tambah 1/3, y-nya 9,1 min 9 sama dengan sekian. Oke, itu prinsipnya. Jadi yang diingat-ingat ini ya. Ini dan dalamnya harus tahu delta F itu apa, DF itu apa. Dengan itu tinggal ke bawah menghitung aja. Jangan dipusingkan dengan ininya, nurunkan apa. Itu harusnya udah bisa menurunkan fungsi segala. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Saya hari ini kuliahnya sampai situ. Karena nanti jam 11 masih ada lagi. Matematik B hari ini ada topik yang sangat rada sukar. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Saya stop dulu rekamannya ya.